Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Ingin ke kasus harian dari COVID-19 berdasarkan provinsi tadi disampaikan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ini masuk ke dalam daerah-daerah yang memang menerapkan PPKM darurat tapi secara jumlah harian COVID-19. Ini masih masuk ke dalam daerah-daerah yang jumlah kasusnya paling tinggi jika dibandingkan dengan yang lain. Dan ini masuk ke dalam masa PPKM darurat. Analisa dari dunia usaha seperti apa, Pak Sarman? Efektivitas dari PPKM darurat untuk menekan kasus COVID-19? Tentu saja dilihat dari data ini. Ya, memang kalau kami dari pengusaha ya, nggak ada namanya dalam hati kami untuk tidak mensukseskan yang namanya PPKM darurat. Karena kami juga menyadari bahwa ini kan pilihan sulit bagi pemerintah. Di satu sisi dengan PPKM darurat ini akan menurunkan daripada aktivitas ekonomi kita dan itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Tapi di satu sisi adalah keselamatan daripada masyarakat Indonesia. Nah tentu memang pemerintah pasti mengutamakan keselamatan kita semuanya. Dan kami pengusaha pada posisi pasti mendukung walaupun memang hati kecil kami menyatakan bahwa ini akan sangat berat bagi pengusaha. Nah untuk itu memang kami terus terang saja. Kami sangat-sangat menaruh besar daripada efektivitas daripada PPKM darurat ini. Tanda kutip kami pengusaha juga ingin ada garansi gitu loh bahwa memang PPKM darurat ini akan ampuh untuk menekan laju penyebaran virus corona sampai ke titik paling rendah. Supaya apa? Psikologi kami terbangun, kami punya keyakinan bahwa setelah nanti PPKM darurat ini, bahwa pemerintah akan menarik remnya kembali dan akan melakukan berbagai kelonggaran-kelonggaran untuk memulai aktivitas usaha. Nah, kalau kita lihat misalnya peta PPKM darurat ini, ya terutama ditujukan kepada Pulau Jawa dan Bali. Nah, kita tahu Mas Wiki, Pulau Jawa dan Bali ini adalah salah satu penggerak ekonomi nasional. Hampir 59% pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang dari Jawa. Nah, kemudian juga jumlah tenaga kerja juga seperti itu. Konsumsi rumah tangga juga hampir sama. Hampir 60% juga disumbang dari Pulau Jawa. Artinya memang ketika ekonomi Pulau Jawa ini stagnan, diberlakukan PPKM darurat, maka itu akan sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Apakah itu di kuartal kedua yang tadinya juga diproyeksi oleh pemerintah 7%, itu sama sekali mungkin agak susah untuk mencapai itu. Paling-paling mungkin di angka 3-4%. Dan itu akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga dan keempat. Bahkan ke nasional. Yang nasional mungkin diprediksi tadinya adalah ditargetkan sekitar 4,5 sampai dengan 5%. Agak kemungkinan juga agak berat. Baik. Apalagi nanti kalau diperpanjangkan daripada PPKM darurat ini. Jadi artinya memang bahwa pemerintah harus betul-betul bagaimana hadir pertama untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi kita tidak semakin melorot dengan berbagai dana APBN. Nah, kemudian yang kedua juga adalah bagaimana menopang daripada pengusaha ini. Apalagi saya katakan tadi ya bahwasanya cash flow pengusaha ini kan dari sisi biaya operasionalnya kan udah sangat-sangat mengkhawatirkan sekali. Baik. Maka mungkin juga di samping stimulus relaksasi yang disediakan pemerintah, yang bersentuhan langsung dengan biaya operasional kita juga bisa dibantu. Contoh misalnya saya katakan tadi, biaya listrik, atau mungkin biaya air, atau mungkin katakanlah berbagai retribusi yang lain, sementara bisa juga dihentikan dulu. Kemudian juga mungkin pajak-pajak daerah, ada pajak hiburan, pajak restoran, atau mungkin pajak-pajak PBB misalnya di Jakarta yang cukup mahal. Nah ini kan perlu direspon untuk mengurangi beban pengusaha ini supaya mampu bertahan sampai dengan badai ini berlalu. Pak Sarman, mengapa kemudian